Hai kalian para kaum pembenci Honda City dan pecinta Honda Jazz. Di sebelah saya sudah ada Honda Jazz. Dan kalau kalian sebel ya karena di Indonesia nggak kebagian Honda Jazz, sama saya juga. Jadi mumpung ada di sini, yuk langsung kita bahas si... Oh jadi begini ya Jazz ya? Yaudah kita bahas yuk. Halo guys, welcome back to Auto Max. Satria Katana di sini dan di sebelah saya sudah ada Honda Jazz GR. Bukan Gazoo Racing, emang kodenya tuh GR. Jadi kemarin sudah GD, GE, GK, sekarang GR gitu ya. Dan yang di sini ini adalah versi yang dalam tanda kutip belum facelift. Karena yang facelift kan ada yang kayak pinpas. Yang ini masih muka-muka yang sebenarnya mirip-mirip dengan yang versi 2019. Waktu di Jepang, di Tokyo Motor Show 2019, Hilsa tuh udah pernah bikin. Dan ini adalah salah satu tipenya, Crossstar. Crossstar itu Hakersnya lah kalau kita bilang ya, yang versi crossovernya. Jadi kalau ada cladding-claddingan, ada ornamen ala crossover ya wajar. Ya udah, sekalian kita remind karena kan biasanya pecinta jazz masih banyak nih. Jadi buat dalam tanda kutip mengobatin kerinduan gitu ya, kita bahas lah ya. Wajah depannya dulu. Ya, seperti ini wajah depannya. Tadi Bang Audi yang lagi video ini ngomongnya kayak Geely Panda. Agak sebenarnya tersinggung sih saya ya. Tapi emang ya tampangnya itu jadinya unyu gitu loh. Lampunya jadi belok, gede. Sebenarnya sekilas mirip-mirip sama GD3 gitu yang pengen gede, tapi lagi-lagi ya, GD3 masih ada lancip-lancipnya. Kesannya sporty, yang di sini rounded, bulat. Lampu utamanya dia proyektor di tengah seperti ini, cuma satu, jadi dia pastinya B-beam ya, dengan LED DRL di bagian sini seperti ini. Dan karena balik lagi ini Crossstar, ada item-item seperti ini di sekitaran fog lamp-nya. Dan fog lamp-nya dia juga sudah proyektor ya, bagus sebenarnya. Di sini juga masih ada sensor parkir di bagian depan ya, 4 titik bagian depannya. Dan di bagian tengahnya ini ya, ada aksen ala-ala skid plate warna silver seperti ini. Yang sebenarnya warna birunya ini sebenarnya termasuk lumayan bagus ya, karena agak beda ya. Tapi karena ditambahin begini-beginian kok, ya begitulah. Logo Hondanya masih ada biru-biru dengan grill yang modelnya seperti ini. Warnanya hitam juga seperti ini. At least nggak ada krom-kroman di sini. Kita lihat sampingnya yuk. Nah, di bagian samping ini jazz banget. Buat kalian yang pecinta jazz atau punya jazz, kalian pasti familiar dengan kaca segitiga di bagian depan ini. Yes, City Hatchback nggak punya kayak beginian. Jazz yang punya kaca depan segitiga seperti ini. Dan pilar A-nya dia turun ke sini. Dan ini bagus ya. Desainnya tuh nyambung gitu loh. Sama tarikan garis di sekitar lampunya ini. Tapi lagi-lagi karena dia Crossstar, dia ada claddingannya seperti ini. Ya udahlah ya, kita nggak bisa komplain gimana-gimana, bukan negara kita juga toh. Dan di sini dia pakai velg yang dual tone, jadi dual tone-nya itu hitam sama silvernya agak lebih gelap ya, seperti ini. Bannya dia pakai dari Dunlop ya, Enasif, ya ban eko-ekoan ya. Dengan profilnya, dia profilnya sini, 185 per 60 R16. Jadi dia ringnya lebih gede dibanding yang Freed tadi, tapi dia lebih tipis. Tapi sebenarnya buat sebuah hatchback 60 masih termasuk tebel ya. Nah, mundur lagi, spionnya mirip lah sama spionnya GK5, dikasih warna hitam kayak gini. Nah, yang menarik, dia punya roof rail. Kita nggak tahu nih bisa beneran di unload atau nggak nih. Tapi harusnya bisa ya. Tapi hatchback kasih roof rail kayak agak menyalahin aturan gitu ya. Di sini handle pintunya warna hitam, bagian samping masih ada kesan ala side skirt-nya, lagi-lagi Crossstar, jadi ada hitam-hitam seperti ini, silver-silver agak gelap seperti ini, dan rem belakangnya sudah cakram. Belakangnya di sekitar pilar C dan D-nya, dia ada kaca segitiga kecil seperti ini, dan bagusnya dia untuk isi bensinnya, portnya ini ngumpet di sini bagian dalam. Jadi kesannya seperti ala-ala hidden gini ya, cakep. Ini baru Jepang. Kita lihat belakangnya ya. Nah, ini bagian belakangnya. Dan lampu belakangnya dia konsisten seperti lampu depannya. Kalau lampu depannya belok, lampu belakangnya juga ukurannya gede ya. Jadi kalau kalian ingat terakhir GK5 kan, dia lampunya sampai di pilar gitu ya. Yang ini enggak. Dia bikin di sekitar sini aja. Dengan tarikan di bawah ini LED bar seperti ini ya. Tapi sisanya bolam. Ya. Yang LED bar cuma yang di sini doang. Logo eHEV-nya sama, karena balik lagi ini adalah Jazz Hybrid. Kita nggak kebagian City Hybrid, Singapura kebagian Jazz Hybrid. Di sini masih ada defogger, wiper juga ada, high mount stop lamp juga ada, shark fin antena juga ada. Dan di sekitaran atas kacanya ini dia kasih warna hitam gloss seperti ini. Ya memang nggak ada red spoiler, tapi
pemanis lah ya di bagian sininya. Logo Honda dengan biru-biru di sini, dan di sini ada logo Jazz yang gede dan crossbar yang juga membuat memanjang seperti ini. Nah, bagian bumper belakangnya masih ada ala-ala skid plate seperti ini, tapi ini bumper yang warna hitam ini, one piece ini. Kalau ditubruk, ganti semua ya. Lumayan banget nih. Nah, ngomong di belakang, kita lihat langsung bagasinya ya. Dan seperti ini. Tumben dikasih tonel cover. Oh iya, ini kan Singapura ya. Dan di belakang bagasinya, jujur aja ya, karena saya pengguna Yaris Lele, ini segini itu kecil. Karena mobil saya lebih gede bagasinya. Cuma kalau di Yaris dia lebih tinggi, bibirnya ini lebih pendek. Dan di bawah dia masih ada tambah-tambahan tempat seperti ini. Nggak full ya, karena sepertinya mungkin ada komponen hybrid dan sebagainya, mungkin aki dan sebagainya, jadi kebukanya ya cuma segini doang. Cuma ada lampu, dan di sini masih ada sirip-sirip, sepertinya lagi-lagi mungkin pendinginan atau gimana, kita nggak tahu juga ya. Ya, seperti itu. Kita lihat ke interior. Oke, kita lihat ke interiornya, dan ya sebenarnya interiornya masih sama aja ya, karena balik lagi ini bukan ganti generasi, jadi mirip-mirip dengan yang dibahas Silsat beberapa tahun yang lalu. Di sini setirnya masih yang two spoke ya. Jadi biasanya mobil kayak begini itu bikin triple spoke, terus ada flat bottom. Di sini enggak. Bikin aja bulat two spoke, jadi kesannya sebenarnya agak unyu. Dan di sini ada permainan warna agak kayak keputihan gitu ya. Di bagian tombol-tombolnya yang justru kelihatan lebih catchy ya, lebih chic gitu. Dan untuk layarnya sama persis dengan punyanya si Frit, nggak terlalu gede dan kesannya emang jadinya agak sedikit cheap. Di sini juga plastik-plastik aja, baru yang agak soft di sini, dan dia masih ada tempat penyimpanan seperti ini. Bagus nih, lagi-lagi mobil-mobil Jepang ya, kepraktisannya bagus di sini. Cup holder juga ada kanan dan kirinya, dan setirnya dia bisa tilt dan teleskopik, bagus. Lampu auto di sini buat wipernya. Untuk AC-nya benar-benar mirip dengan beberapa mobil Honda yang lain ya, kayak City Hatchback dan sebagainya. Head unit-nya juga mirip, kisi AC-nya kanan kiri seperti ini. Sayangnya dia belum Type-C ya, colokannya masih Type-A seperti ini, tapi dia ada power outlet juga, dan dia nggak ada wireless charger. Ya ini buat naruh handphone aja. Tuas transmisinya masih sama, ada tombol Econ, di sini sudah electronic parking brake, dan di bagian tengahnya dia nggak ada konsol box gimana-gimana, dia cuma ruang terbuka seperti ini buat taruh-taruh barang aja. Biasanya ciwi-ciwi suka ya, kalau bawa tas gede-gede kan ditaruh sebelah nih. Biar bisa taruh sini, tasnya taruh tengah seperti ini. Sebelah kanan nih di door trim, nomornya Brio nih ya. Oh nggak Brio lah, Jazz GE8 lah ya, sama kayak begini juga. Handle-nya juga sama. Ya, di sini, oh masih ada lampunya, bagus nih, walaupun kuning ya. Day and night view biasa, lampunya kuning semua nih. Oh, berarti biar nggak terlalu bikin mata sakit. Kuning kan lebih warm gitu ya. Jadi kasih kuning aja dan lebih murah. Tombol powernya di sini, sebelah kanan cuma ada tombol VSC sama pengatur ketinggian lampu. Sisanya udah kosong. Nggak ada yang gimana-gimana banget. Nah, tapi posisi duduknya ini enak. Ini bener-bener Honda banget ya. Duduknya sedan banget nih. Ini nih yang enak dari Honda. Dan di sini ada kaca, seperti yang saya bilang, ini ngebantu buat visibility, lihat ke sisi sananya. Oke, itu kita lihat ke baris keduanya. Ini baris keduanya, dan seperti Jazz ataupun yang sepantaran, yang satu platform, mobil ini tentunya punya ultra seat ya. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Begitu saya duduk bagian belakangnya, ya masih lumayan lega. Bagi lagi, dia nggak terlalu jauh juga dimensinya sama GK5, tapi di sini baik hati nih. Ngasih armrest ya, walaupun kecil tapi ini solid. Nah ini baru oke nih. Sebelah kanan kantongnya kecil aja, di tengah dia ada colokan yang Type-C. Nah di sini baru Type-C, yang depannya dia Type-A, tapi belakangnya dapat Type-C 2 kanan dan kiri. Ada kantong-kantong juga seperti ini ya, Isofix dan sebagainya juga pastinya udah, dan proper duduk bertiga ya, karena ada headrest dan juga ada seat beltnya. Dan posisi duduknya, kalau yang Frit tadi dibahas sama Bang Audi itu dia dingklik ya, yang ini mah enggak. Balik lagi karena dia punya ultra seat ya, pasti bawahnya dia dibikin lumayan turun juga. Nah ini baru enak nih. Kamu nggak masuk sih? Dan kita begitu buka kap mesinnya, ternyata bukan cuma ada mesin di bawahnya, karena ada motor listriknya pula. Dan beberapa komponen elektrikal yang lain ya, buat teknologi hybridnya atau EHEV-nya. Karena balik lagi,
dia ini adalah Jazz Hybrid. Jadi dia menggunakan teknologi eHEV yang mirip-mirip dengan Freed punya, HR-V punya. Nanti kita cantumin aja di bawah tenaga dan torsinya berapa. Tapi yang jelas, yang pertama kali kita lihat adalah jadi padat, ya kan? Jadi ini kayaknya udah nggak ada ruang lagi gitu ya buat improvement apa-apa. Tapi ya udah, namanya juga mobil hybrid, mau diapa-apain lagi? Kalau mau yang dimodif-modif ya pakai yang bensin aja ya. Dia masih ada peredam juga di sini. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior, buka kap mesinnya juga, lihat fitur-fiturnya apa aja, dan kita sampai di kesimpulan. Apakah keputusan HPM buat nggak jual mobil ini dan jual City ke Indonesia apakah tepat? Sebenarnya kalau lihat yang hatchback, kita masih bisa argumen ya. Tapi begitu lihat yang Crossstar sih, kayaknya keputusan yang tepat ya, jualan City. Tapi walaupun ya sekarang hatchback itu jualannya udah turun banget lah, jujur aja. Dan di Indonesia, kalau kita ngomong crossover ya, yang masih jualan itu Fronx. Dan Fronx jualnya lumayan karena harganya menarik. Emang Honda bisa jual mobil ini, Crossstar ini di Indonesia dengan harga semenarik Fronx atau enggak? Kayaknya sih kita agak sedikit pesimis ya, karena biasanya Honda price point-nya tentunya lebih tinggi dibandingkan Suzuki dan kawan-kawannya. Ya, itu aja. Jadi sebenarnya video ini cuma buat mengobatin kerinduan kalian, dan mungkin saya juga karena saya suka hatchback terhadap Jazz. Mungkin someday Jazz bisa masuk lagi ke Indonesia, kalau udah bukan yang ini. Yang VinFast gimana? Komen aja di bawah. Udah, itu aja dari saya kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton saya sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Otomax. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!